Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman Man 1 Kota Kediri, khususnya kelas 10? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini, khususnya pertemuan pertama, teks laporan hasil observasi, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, menganalisis tentang pengertian apa itu isi dan struktur dalam teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat dengan LHO. Langsung saja, apa itu pengertian dari teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjabarkan atau mengelompokkan hasil observasi atau pengamatan berdasarkan data dan fakta yang ada. Teks laporan hasil observasi mendeskripsikan tentang bentuk, ciri, dan sifat umum suatu objek. Objek yang dideskripsikan dapat berupa manusia, benda, hewan, tumbuhan, atau berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini. Tujuan dibuatnya teks laporan hasil observasi adalah untuk menyampaikan informasi tentang suatu hal berdasarkan hasil pengamatan atau secara sistematis dan objektif, serta memecahkan suatu persoalan berupa hipotesis hasil pengamatan. Begitu ya teman-teman, Man 1 Kota Kediri. Bisa disimpulkan yang paling mudah dan mudah dipahami itu adalah teks laporan hasil observasi itu harus sesuai dengan fakta dan real, tidak bisa dimanipulasi, soalnya kita melakukan penelitian, observasi. Selanjutnya, ciri dari teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Harus objektif, tadi kan ya, dalam penulisan teks LHO tidak memihak kepada orang atau pihak tertentu, dan fakta. Teks laporan hasil observasi atau LHO harus menjabarkan tulisan berdasarkan peninjauan dan pengamatan yang sesuai dengan data sebenarnya dan bukan hasil karangan. Spesifik, hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar atau di masalah yang dibahas. Lengkap, penulisan harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca secara terperinci. Sistematis, juga harus sistematif dalam ciri teks laporan hasil observasi itu. Penulisannya laporan menggunakan struktur yang baku, runtut, dan mudah dipahami isinya. Menarik dan mudah dipahami untuk pembaca. Penulis harus menyesuaikan teks laporan hasil observasi yang dibuat dengan kebutuhan pembacanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 ciri khusus teks laporan hasil observasi. Bisa dipahami untuk teman-teman Man 1 Kota Kediri, khususnya kelas 10. Selanjutnya, fungsi teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya, karena disusun berdasarkan data dan fakta. Harus sesuai fakta yang ada, tidak boleh mengarang atau mengambil hasil karangan. Karena hasil observasi itu adalah suatu kejadian, peristiwa, begitu ya. Laporan bertanggung jawab atas tugas dan kegiatan pengamatan atau observasi, dan sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi tersebut, sebagai dasar menyusun kebijakan pemecahan suatu masalah dalam pengamatan serta sebagai sebuah keputusan. Itu fungsi dari laporan hasil observasi. Selanjutnya, 3 sifat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat informatif, memberikan informasi. Yang kedua, bersifat komunikatif, memberikan komunikasi yang baik antara laporan itu, memberikan komunikasi kepada si pembaca. Oh, ini ternyata memiliki komunikasi antara pembaca dan pelaku sebagai laporan hasil observasi. Dan bersifat objektif, harus bersifat objektif, tidak bisa non objektif atau subjektif, tidak bisa, harus objektif, fokus pada kejadian itu. Selanjutnya, struktur teks LHO. Ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Adapun 3 unsur itu,
Pernyataan umum atau klasifikasi bagian pendahuluan yang berisi penjelasan umum mengenai objek yang diamati. Selanjutnya, deskripsi bagian adalah bagian secara mendetail mengenai bagian-bagian dari objek yang diamati. Deskripsi manfaat adalah bagian yang berisi manfaat-manfaat dari objek yang diamati. Mari kita uji pengetahuan kalian, karena saya sudah menyampaikan materi ini sebagai referensi dari saya selaku pemberi materi. Kalau kurang jelas nanti bisa dibuka buku ajarnya. Tolong dibuka buku ajar halaman 11 sampai 15. Kerjakan bagian uji kompetensi A dan B. Jawaban dikirim ke link Google Classroom yang nanti akan saya share. Tulis tangan, jangan lupa kasih nama, kelas, nomor absen di bagian atas sendiri. Untuk pilihan ganda seperti contoh, misalnya nomor 1 jawabannya penulis, C penulis, begitu ya. Untuk materi referensi pada yang saya sampaikan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.